berpengaruh terhadap kestabilan dari koloid, gitu. Paham sampai sini? Jadi untuk kenapa kita perlu ngukur waktunya ketika kita ngerti kita tuh udah ngerti astagfirullah sebentar. Walaupun kita udah ngerti kan kalau koloid itu kalau minyak dan air itu tidak dapat larut, oke. Selanjutnya, terus untuk apa kita nyari waktunya? Jadi kita gunain untuk nyari waktunya tuh buat sebagai pembanding antara waktu minyak dan air ketika tidak ditambahkan surfaktan dengan waktu minyak dan air ketika ditambahkan surfaktan, gitu. Jadi di akhir kita ngerti dan dapat menyimpulkan bahwa surfaktan ini berpengaruh terhadap kestabilan dari emulsi, gitu. Sehingga kalau semisal nanti ke depannya kalian riset, itu tuh harus ada hal yang dibandingkan. Hal yang dibandingkan ini gunanya tuh untuk menarik kesimpulan gitu. Paham sampai sini? Oh. Oke. Oh iya, sama untuk kalian besok praktikum dari Selasa itu, ini ya diperhatikan lagi untuk koloidnya. Jadi yang kita amati itu kan waktu pemisahan. Maksudnya kayak waktu sampai dia terjadi pemisahan. Nah, pemisahannya koloid itu lama. Taksis polimeris itu lama. Jadi kalau misalnya kalian dengan konsentrasi 1,6 mili gitu ya, itu kalian cek-cek lagi buat teman-temannya sebelum-sebelumnya gimana. Jadi jangan sampai keulang kayak yang paralel apa tadi paralel kemarin itu dia cuma 10 menit tak suruh ngulang. Jadi kan wasting time banget kan kalau sampai ulang. Jadi kalian perhatikan benar-benar. Oke. Oke. Ada yang mau tanyain lagi tentang prosedurnya? Ada 4 variabel ya. Jadi variabel pertama itu variabel blanko atau 0, terus 0 mili, yang kedua sampai nomor 4 itu perbedaan konsentrasi surfaktan. Izin tanya Kak, terus untuk yang prosedur kedua itu kan memasukkan 5 mili minyak goreng sama 10 mili aquades itu kenapa ya Kak kok 5 mili dan juga 10 mili? Kita lihat rasionya karena kita kan ingin emulsi minyak dalam air dalam minyak. Itu 5 sama 10, 10-nya apa? Aku ada gak sih? Ya, Iya, berarti aquades. minyak dalam air ya. Kita kan pengen ngecek emulsi minyak dalam air gitu. Jadi kenapa kita perbandingannya, kan kalau misalnya kalian lihat tuh perbandingannya 1:2 kan. Nah, maksudnya biar kelihatan perbandingannya secara jelas gitu loh, 5:10 gitu akhirnya. Berarti kalau semisal dimasukin 2 mili minyak goreng sama 4 mili aquades gitu juga bisa ya Kak? Bisa, tapi tergantung sama variabel surfaktannya sih. Jadi ya kan sebelumnya itu kan kita juga udah baca-baca kayak berapa sih yang paling cocok gitu. Kita narik kesimpulannya kayak gitu. Paham nggak sini? Paham. Jadi ini tak kasih tahu lagi kalau untuk tak tanya sih, ketika kalian tiap variabel itu apakah menggunakan menggunakan
tabung reaksi yang ketika dikocok antara minyak dan air tanpa ada surakan. Apa menggunakan yang baru? Menggunakan yang baru. Oke, bener yang bikin yang baru ya. Jadi jangan pakai yang kalian gunakan untuk mengukur waktu antara minyak dan air. Misal antara minyak dan air. Oke, kayaknya itu aja bisa tak sampaikan. Teman-teman yang selanjutnya boleh ini ya, boleh join ya. Kalian besok minta tanda tangan, hari Senin minta tanda tangan ACCTA ke aku. Besok aku ya, Baik Kak, terima kasih Kak. ya sama-sama. Ya, silakan.